Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsiran dzikran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adzima. Adik-adik sekalian, seperti tadi yang disampaikan oleh moderator, ya. Jadi saya hari ini pada kesempatan ini diberi amanah gitu ya untuk menyampaikan materi, sambil saya share ya, mohon izin share materi adab pencari ilmu gitu ya. Baru mulai, Cok. Ya, adab pencari ilmu. Saya menyampaikan, hai orang-orang yang beriman begitu ya, ya ayyuhalladzina amanu ya taqullaha wa qulu qawlan sadida ya yuslih lakum a'malakum ya. Jadi kita itu diminta sama Allah untuk menyampaikan atau mengucapkan hal-hal yang baik, ucapkanlah hal-hal yang baik. Kemudian dari perkataan yang tertata, yang baik, yang kita jaga itu kemudian Allah akan memperbaiki hal-hal yang lain. Gitu. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian Allah akan memperbaiki perbuatan-perbuatan kita. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian Allah akan mengampuni ya dosa-dosa kita dan seterusnya. Jadi sebetulnya berkata yang baik kepada siapapun, kepada teman, kepada orang yang lebih muda, kepada orang yang lebih tua, kepada guru, apalagi kepada orang tua, semua itu bisa menjadi awal dari hal-hal besar. Jadi awali dari baik dalam bertutur kata. Di salah satu ayat di surat Al-Ahzab itu tadi Allah menyampaikan begitu. Jadi sebetulnya kita ngomong yang baik pada orang lain itu juga bagian dari adab sebetulnya. Bertutur kata yang lemah lembut gitu. Jadi ada di suatu hadis ya, di Al-Qur'an gitu ya. Intinya Allah itu maha lembut, hadis ya. Allah itu maha lembut dan Allah menyukai sesuatu yang lembut. Jadi sebuah perkara yang rumit kalau itu disampaikan dengan lemah lembut malah menjadi terselesaikan. Bahkan ada sesuatu yang bukan masalah, tapi kita menyampaikannya dengan tutur kata dan bahasa yang kasar, malah menjadi masalah, pertengkaran dan lain sebagainya. Padahal tadinya membahas agama, begitu ya, membahas kebenaran. Tetapi karena kita menyampaikannya dengan sesuatu yang dengan bahasa yang kasar, maka terjadilah masalah, timbul masalah. Nah, sebetulnya kelembutan dalam bertutur kata itu juga bagian dari akhlakul karimah dan adab begitu ya kepada orang lain. Itu akan menghiasi sebuah masalah yang tadinya ada masalah besar menjadi tertutupi hanya karena kita ngomong dengan lembut. Nah, adik-adik sekalian, di dalam materi adab pencari ilmu ini sebetulnya tidak banyak ya. Materinya tidak banyak dan dalilnya juga tidak banyak yang kita ambil begitu ya, hanya sedikit saja begitu ya. Jadi sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri dulu supaya Anda kenal ya. Ini rata-rata semester berapa? Semester 1 ya? Atau sudah semester 3? Saya tidak tahu ya. Yang ikut mentoring ini semester 1 ya? Iya Pak, semester 1. Baik ya. Jadi saya namanya agak aneh begitulah ya. Jadi harus laksana kuntur. Saya ceritakan sedikit aja sebelum saya masuk materi ya. Jadi saya sempat ingin minta kepada orang tua untuk mengganti nama saya. Gitu. Waktu masih SD kelas 1, 2, 3. Karena saya merasa berat sekali memikul nama ini begitu. Orang tua saya orang tua yang biasa saja, bukan orang tua yang jabat atau apa begitu ya. Tapi tidak tahu kenapa saya diberi nama seperti ini, gitu. Beda dengan kakak-kakak saya. Jadi di situ tersimpan doa dan harapan. Gitu. Jadi sampai akhirnya setiap
nama saya disebut waktu SD sampai SMP itu saya masih beban mental. Itu mesti teman-teman satu kelas tertawa, apalagi kalau masuk kelas baru gitu. Sampai akhirnya saya minta diganti kelas 6 kelas 5. Dikurangi lah nama saya, harus aja atau harus laksana gitu. Sudah mau diganti di rapor itu. Tapi kemudian di ijazah dikembalikan lagi dengan nama asli sesuai akte begitu ya. Ya sudahlah, saya harus menjalani hidup dengan beban memikul nama ini begitu ya. Ya tetapi mungkin orang tua saya punya harapan dan sudah punya kabar-kabar dari langit begitu biasanya kan begitu. Bahwa suatu saat nanti ya Allah akan menuliskan garis hidup saya itu ya enggak tahu kalau saya akan jadi profesor ya. Pokoknya akan jadi orang yang sukses begitu menurut guru spiritual orang tua saya. Saya ngomong spiritualitas juga ya enggak apa-apa ya. Jadi orang tua saya itu berguru pada guru ngaji lah. Guru spiritualnya itu, ibu saya terutama ya. Itu sebelum saya terlahir itu Anda boleh percaya boleh tidak ya. Karena materi adab mencari ilmunya enggak banyak, enggak apa-apa. Itu guru ngaji, guru spiritual ibu saya itu menceritakan ketemu saya di alam lain begitu. Sebelum saya ditiupkan ruhnya ke perut ibu saya gitu ya. Nanti ada satu ayat tentang itu. Anakmu ini begitu bukan anak sembarangan begitulah. Pokoknya dia ruhnya adalah yang dipilih sama Allah begitu. Nanti dia cerita hidupnya begitu kita kira gitu ya. Nanti akan jadi orang yang besar, orang yang sukses begitu ya. Itu kata ibu saya begitu ya. Ya udah terus kemudian ibu saya hamil itu ya. Jadi guru ngajinya itu dapat kabar itu. Nah, sekarang alhamdulillah saya menjadi salah satu profesor ya di teknik mesin dan di teknik mesin termasuk yang termuda ya. Jadi saya 45 ya. Jadi profesor mengusulkannya 42 tapi prosesnya panjang bolak-balik sampai disetujui itu umur 44 45 setahun yang lalu, awal tahun lalu. Kalau di ITS ada yang lebih muda banyak beberapa ya. Enggak banyak tapi beberapa ada yang lebih muda tapi di teknik mesin saya termasuk saya adalah yang paling muda dan yang lainnya 10 tahun di atas saya profesor. Nah, adik-adik sekalian, saya bukan guru agama ya, jadi mungkin dengan Mas Iqbal, ilmu agamanya tinggi Mas Iqbal mungkin. Hafalan ayatnya gitu ya, mungkin Mas Iqbal dari pondok ya, saya enggak tahu. Saya dari SD, SMP, SMA biasa. Saya belajar sendiri otodidak, belajar, iya baca, pernah ngaji pada seorang guru ngaji ya, tapi ya bandel begitulah saya ya. Pokoknya akhirnya belajar sendiri, baca Al-Quran, terus belajar sendiri, tetapi kemudian usia saya sudah 45 ya, jadi saya itu pengalaman hidup ini sebetulnya pelajaran yang sangat berharga. Jadi membaca ayat-ayat itu kan tidak hanya ayat-ayat kauniyah ya. Tidak hanya ayat-ayat kauniyah, apa yang tertulis di dalam Quran itu hanyalah petunjuk inti, ya garis besar. Tapi sebetulnya ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat insaniyah, perjalanan hidup kita itu adalah pelajaran dan ayat-ayat yang harus kita baca dengan baik dan kita nanti akan mendapatkan ilmu dari situ. Dan itu mungkin yang membedakan Anda yang masih usianya separuh usia saya ya dengan saya begitu ya. Walaupun mungkin hafalan Al-Qur'an Anda banyak, tetapi ilmu hidup ya Anda gitu dengan saya mungkin yang jelas pasti banyak saya ya karena saya lebih senior. Itu aja mungkin kelebihan saya. Kalau ayat-ayat saya ya enggak banyak hafalan, hanya 1-2 ayat saja. Nah, tadi di awal oleh Mas Iqbal disampaikan ya satu kalimat yang umum di antara para ulama gitu ya bahwa adab itu mendahului ilmu. Ya, manner before knowledge gitulah gitu ya. Dahulukan adab sebelum ilmu. Itu terkenal itu, bukan hadis dan bukan Quran pasti. Ini adalah kalimat yang umum disampaikan oleh ulama gitu ya. Jadi kenapa kok adab itu lebih dulu dari ilmu gitu sebelum saya masuk lebih dalam ke materi. Adab ini sebetulnya adalah perilaku kan ya, perilaku atau sikap kita terhadap sekeliling, orang lain, ya, alam semesta, lingkungan, ya, benda-benda di sekitar kita, bahkan adab kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada guru dan lain sebagainya. Semua yang ada di sekeliling kita itu
Ya, kita dalam berinteraksi dengan mereka itu harus dengan adab yang baik. Sebetulnya akhlakul karimah, ya akhlak yang mulia itu adalah juga bagian dari ini. Jadi adab itu adalah bagaimana kita berakhlak kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau akhlak kita baik, ya pasti adabnya baik, udah otomatis sudah. Anda tidak perlu belajar teori agama, ya tidak perlu menghafal bagaimana adabnya, ya adab kita kepada guru, adab kepada orang tua, tidak perlu Anda menghafalkan ada 10, ada 8 poin adab, tidak perlu, itu sudah di luar kepala. Begitu Anda sudah menjiwai, ya Anda Islam Anda sudah baik begitu, maka akhlak Anda akan baik, itu cerminan dari ilmu agama Anda yang tinggi, otomatis Anda akan beradab dengan baik kepada siapapun, termasuk kepada Allah, Rasulullah, guru, dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah sendiri kan diturunkan untuk menyempurnakan akhlak, ya. Wa ma arsalna innama bu'istu liutammima makarim, diutus untuk menyempurnakan akhlak supaya kita dalam berinteraksi dengan siapapun termasuk Tuhan kita itu dengan adab yang baik, dengan akhlak yang mulia. Jadi buah dari ilmu kita, kalau ilmu itu adalah benih, ya, yang kita tanam, maka buah itu adalah semua hal yang keluar dari pohon yang bisa dimanfaatkan orang lain, itu adalah akhlak mulia atau adab kita kepada orang. Nah, kenapa adab itu mendahului ilmu? Ini kemarin saya ceritakan di kelas Ayub. Ketika adab itu, ya adab itu kalau kita menuntut ilmu, kita harus adabnya itu menyadari bahwa diri kita ini bodoh, jahil. Karena memang takdir kita jahil, kita tercipta tidak tahu apa-apa. Ya kemudian Allah beri mata, telinga gitu, ada satu ayat nanti di akhir akan saya sebutkan gitu ya. Kemudian dengan itu kita melihat, mendengar, kemudian belajar. Gitu. Jadi dari tidak tahu apa-apa. Sehingga kalau kita adab, memposisikan diri dengan adab yang baik sebelum menuntut ilmu, maka ilmu itu akan mengalir dengan mudah ke kita. Jadi filosofinya air, ya. Kalau ilmu itu saya analogikan dengan air. Kalau Anda adabnya baik, gitu, adab dulu, Anda merendah, gitu, Anda memposisikan diri sebagai pencari ilmu. Pencari ilmu itu ya berarti kita siap menerima ilmu. Posisi kita tengah ada di bawah, menadahkan. Saya pun kalau sedang di majelis taklim sebagai peserta, ya saya memposisikan diri sebagai itu, siap mendengarkan ilmu baru gitu. Jadi seperti air gitu. Air itu akan mengalir ke bawah gitu ya. Kalau kita memposisikan diri di bawah, tengadah, kita kosongkan jiwa kita, kita kosongkan hati dan pikiran kita, maka air itu akan semakin deras mengalir dan kita mendapatkan curahan air yang banyak. Itu sudah hukum Allah, itu sunatullahnya begitu, dan itu berlaku pada ilmu juga. Jadi kalau Anda ketika menuntut ilmu, mendahulukan ilmu, adab belakangan, Anda sakar PDW gitu. Maka Anda memposisikan diri di atas gitu. Kadang kita sombong, merasa sudah pinter gitu, ya tidak ada sesuatu pun yang menetes ke kita. Posisi kita di atas. Air itu baru bisa mengalir ke atas kalau dipompa gitu ya. Dan itu butuh energi besar. Kalau saya orang mesin ya pakai pompa, pakai motor listrik supaya air mengalir ke atas. Jadi mungkin tidak ada setetes pun air atau ilmu yang akan Anda dapatkan ketika Anda tidak mendahulukan adab sebelum ilmu ya. Jadi itu filosofinya. Kenapa adab mendahului ilmu? Jadi ketika kita belajar sebagai mahasiswa atau sebagai student, sebagai siapapun, ketika kita datang ke majelis taklim mendengarkan ilmu dari ustadz, ulama atau siapapun, ya kalau saya tidak melihat siapa yang berbicara, begitu kata Ali bin Abi Thalib, ya, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Itu artinya kita memposisikan diri sebagai seorang penuntut ilmu yang merendah. Adabnya seorang penuntut ilmu itu ya merendah, supaya gerujukan air tadi mengalir dengan deras ke kita dapat ilmu yang berkah dan manfaat tentunya ya. Ya, jadi itulah kenapa di sini dengan mempelajari adab, kita beradab dulu. Di Anda itu bagaimana beradab sebagai seorang student, pelajar, menuntut ilmu. Ya. Maka engkau akan bisa mendapatkan curahan ilmu seperti yang saya sampaikan tadi sebetulnya filosofinya. Jadi ketika kita berakhlak mulia, kita menyadari posisi kita sebagai
yang membutuhkan begitu, maka ilmu itu akan mengalir dengan deras. Sama seperti adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu diciptakan Allah dalam keadaan sunatullahnya itu, nature kita itu adalah zalim, doif, jahil, dan satu lagi fakir. Jadi manusia itu memang seperti itu. Nanti Anda bisa temukan kita itu sering menganiaya diri sendiri. Ya, sudah dimuliakan sama Allah, berbuat macam-macam membuat kita jatuh dalam kehinaan. Itu sebetulnya karena kita sendiri. Ya, memang begitu, kita diciptakan seperti itu. Kita itu dhaif, kita itu lemah, enggak kuat kita melawan godaan, itu susah. Biasanya kita terjatuh dalam dosa. Kecuali Allah menolong. Makanya kita diminta memohon pertolongan kepada Allah ketika ada godaan yang begitu menggiurkan, ya syahwat kita sudah tidak kuat, Allah yang akan nolong. Kalau nggak ditolong, kalau kita terjatuh dalam dosa, itu sudah pasti. Nabi Yusuf aja ketika digoda ya berdoa, ya Allah tolonglah aku, ya Allah rahmatilah nafsuku, begitu ya. Kemudian Allah bantu. Kalau nggak dibantu nggak bisa. Kita pasti terjatuh dalam dosa. Kita itu fakir, ya, membutuhkan Allah. Dalam segala hal kita butuh Allah. Sehingga sama Allah kita diminta untuk berdoa, mengingat Allah, berdoa itu dalam rangka supaya kita sadar bahwa kita itu lemah. Kita membutuhkan Allah, kita harus merendah di hadapan Allah, kita harus meminta kepada Allah, itu adab. Itu mestinya kalau Anda sudah memahami itu dengan betul, maka ketika Anda berinteraksi dengan siapapun, jangan dengan guru, dengan teman Anda, dengan adik Anda, maka akhlak mulia itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi kita akan sangat memanusiakan manusia. Jadi Islam itu adalah agama yang memuliakan manusia, memanusiakan manusia. Bagaimana sih manusia itu? Ya harus dihormati. Tidak boleh disakiti, yang gitu ya. Kalau Anda mau menunjukkan dalilnya banyak. Di dalam diri Anda itu sendiri juga sudah ada dalil-dalilnya. Kalau Anda disakiti, diolok-olok, Anda sakit hati kan? Ya jangan mengolok-olok gitu. Ada dalilnya Al-Hujurat. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, belum tentu kamu lebih baik dari orang lain. Begitu, coba Anda lihat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12. Janganlah kamu mengata-ngatai yang jelek-jelek karena itu akan menimbulkan permusuhan. Ya, janganlah kamu berprasangka buruk saja itu nggak boleh. Itu juga adab sebetulnya. Kita kepada orang lain. Allah sampai detailkan begitu di Al-Quran. Walaupun itu sudah dibekalkan kepada kita, Allah ilhamkan kepada kita itu potensi untuk merasakan itu dengan rasa ini. Kalau Anda asah ya, kalau Anda mengata-ngatai orang, nangis orang pasti sedih hatinya. Maka jangan lakukan gitu ya. Kalau Anda mau lebih dalam lagi kepekaan Anda dilatih, ada orang yang susah, Anda ngomong tentang harta misalnya. Oh aku habis dapat itu, orangnya sedih kan. Ya Anda harus bisa menempatkan itu. Jadi adab itu sendiri ya ada 4 ya. Ya secara garis besar lah. Tapi tadi sudah saya sampaikan semua sebetulnya ya. Bagaimana adab kita kepada Allah, kita itu hamba yang tadi itu ya dolim, doif, fakir, dan jahil. Satu lagi itu jahil itu bodoh. Kita tuh nggak tahu apa-apa kecuali apa yang Allah beritahu. Bahkan besok aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi begitu ya. Dan itu banyak sekali kita mengalaminya ya. Teman yang baru saja ketawa-ketawa sama kita ternyata nanti malam dipanggil Allah. Naik motor jatuh di lubang. Ada mahasiswa ITS begitu. Hari ini kita tersenyum ketawa, tiba-tiba besok serangan jantung dan tidak ada. Kena COVID dan lain sebagainya. Jadi pengetahuan kita itu hanya sebatas apa yang Allah beritahu gitu ya. Ya, Allah itu alimul ghaibi wasyahadati warahmanur rahim ya. Jadi mengetahui apa yang tampak dan apa yang tidak tampak, apa yang akan terjadi besok dan seterusnya. Kita tidak tahu apa-apa kecuali apa yang Allah beritahu. Bahkan kalau di total pengetahuan kita, ilmu kita ya, manusia yang ada di dunia ini, ilmunya itu yang dia tahu tidak lebih dari 3% gitu, tentang alam semesta ini. Jadi 97% manusia yang ada
adalah tidak diketahui oleh, tidak diilmui. Kita tidak punya ilmu. Kita tidak tahu apa saja yang ada di dalam laut dan apapun makhluk Allah itu banyak sekali. Dan lebih banyak yang kita tidak tahu. Jadi pengetahuan orang sedunia kalau dikumpulkan itu hanya 3% saja yang dia tahu dari apa yang Allah ciptakan, ya. Itu pernah ada survei. Jadi selebihnya kita banyak yang tidak tahu. Bahkan apa yang di dalam diri kita banyak yang tidak tahu, ya. Hal-hal yang mikro, makhluk, bakteri, virus dan lain sebagainya, ya. Apalagi yang di luar, ya. Di dalam laut kita banyak yang tidak tahu dan lain sebagainya. Maka adabnya seorang yang tidak tahu itu ya dia menghamba. Dia memposisikan diri merendah. Ya, maka kita harus beradab kepada Allah dengan baik, dengan selalu berdoa, bergantung kepadanya, memohon dan meminta dengan penuh harap. Kepada Rasul pun demikian. Rasul sebagai orang yang menerima wahyu, kalau tidak lewat Rasulullah maka kita tidak akan tahu Al-Qur'an. Ya, tidak akan bisa memahami kalamullah. Ya, jadi Rasul orang yang sangat berjasa. Di situ kita setelah memuji Allah, alhamdulillah gitu, atau innal hamdalillah dan seterusnya, kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah, ya. Kita mendoakan Rasulullah supaya Allah memberikan rahmat kepadanya. Kemudian adab kepada manusia dan kepada alam semesta. Jadi kalau kepada manusia yaitu tadi, Dek. Kuncinya itu ya memanusiakan manusia, jangankan ke guru, ya. Anda pegang itu ke sesama manusia. Kalau Anda perlakukan teman Anda, adik Anda dengan yang baik, dengan ihsan, maka Anda akan dihormati orang lain. Itu sudah otomatis. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, gitu ya. Jadi tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Wa aksin, berbuat baiklah kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah karena Allah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kita itu banyak diberi nikmat, kita berbuat dosa ya tidak apa-apa, ditangguhkan sama Allah, disuruh minta maaf, ya. Kita berbuat baik sedikit saja dibalas berlipat-lipat. Jadi Allah itu sangat baik kepada kita. Allah tutupi kekurangan kita, aib kita itu, jadi kita sangat berterima kasih mestinya kepada alam pun demikian, ya. Bagaimana kita harus baik, ihsan kepada alam semesta, kepada tumbuhan, bahkan kepada benda-benda mati, ya, yang kotor dibersihkan. Itu sebetulnya bentuk adab kita kepada alam, kepada benda-benda mati. Tidak terus mentang-mentang hewan ditendang-tendang gitu, tidak disayang, gitu, ya. Ya, karena adab yang baik kepada makhluk Allah termasuk hewan dan alam semesta dan benda-benda mati itu adalah bagian dari keimanan kita, ketakwaan kepada Allah. Jadi tidaklah kita memindahkan duri yang akan menancap, ya, di jalan itu, kecuali itu adalah bagian dari iman, ya, keimanan kita. Jadi salah satu cabang dari iman, ranting itu, ya itu. Jadi orang yang mau memindahkan itu dan mengingat Allah itu sudah orang yang sangat luar biasa. Dia tahu bahwa itu adalah kebaikan dan kebaikan itu mendatangkan keridhaan Allah. Nah, ini terkait majelis, ya, adab sebagai penuntut ilmu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ini bentar, ya. Idza qila lakum, ya, tafassahu fil majalisi. Bentar, ini tulisannya kok mengganggu, ya. Fafsahu yafsahillahu lakum. Fa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi terkait majelis ilmu, ya, terkait menuntut ilmu seperti di kita ini sekarang, Anda, ya, ini adalah majelis ilmu ini, ya. Majelis ilmu. Jadi ketika kita di dalam majelis ilmu kemudian kita bahas Al-Qur'an di dalamnya, maka Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya begitu di dalam sebuah diskusi, ya. Kemudian mendoakan kita begitu. Mudah-mudahan saat ini malaikat diturunkan oleh Allah, Allah meridhoi apa yang kita lakukan dan kemudian mengampuni dosa kita dan melimpahkan rahmatnya kepada kita. Jadi dikatakan kepada, hai orang-orang beriman, katakan kepadamu, ya, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Jadi kalau kita diminta untuk melapangkan sebuah majelis, ya
membantu lah, berkontribusi terhadap terlaksananya sebuah majelis ilmu itu termasuk dalam melapang-lapangkan gitu ya. Maka lapangkanlah ya, jadi luangkanlah waktu untuk ya terlibat dalam kepanitiaan misalnya yang terkait dengan ilmu ya, membantu menghapuskan papan tulis itu ketika guru selesai menulis itu termasuk dalam melapang-lapangkan berlapang-lapang dalam majelis. Jadi kita Mohon maaf teman-teman, ini Prof harusnya masih ada gangguan sepertinya. ini sepertinya sinyal sedang tidak baik ini karena mendung dan hujan ya di sini. Saya share lagi ya, mohon maaf ya. Iya, Prof. Tapi ini kok nggak bisa share screen, dicek anu dulu ya, Iqbal ya. Baik, Prof. Sudah, Prof. Baik. Nah, ini tadi ya, mohon maaf ya. Saya lanjutkan aja ini. Jadi ini salah satu dalil terkait bagaimana kita diperintahkan ya sama Allah untuk melapang-lapangkan sebuah majelis ilmu, karena ilmu itu kedudukannya cukup tinggi gitu ya. Nah, adab pencari ilmu ya, dalam majelis ya, termasuk tadi sudah saya sebutkan sebetulnya ya, sedikit-sedikit ya. Jadi kalau di dalam kelas misalnya ya kita membantu atau memudahkan atau melapangkan sebuah majelis itu ya banyak yang bisa kita lakukan dari hal-hal yang kecil ya. Jadi saya lihat kadang saya melihat misalnya satu murid atau mahasiswa itu tanpa disuruh dia menyiapkan misalnya papan anunya apa spidolnya dulu ya saat kuliah offline ya.
Nah, itu di pesantren mungkin diajarkan begitu. Jadi tiba-tiba dia mengambilkan remote-nya, spidolnya, menghapuskan papan tulisnya. Itu salah satu adab yang bagus betul. Ya, ini kenapa kita beradab, itu tadi saya sampaikan di dalam sebagai seorang penuntut ilmu, karena dengan adab yang baik itu kita memposisikan diri sebagai orang yang mencari ilmu ya, memposisikan diri di bawah, sehingga ilmu itu seperti air yang akan mengalir ke kita. Kalau posisi kita di atas sombong, misalnya kita adabnya tidak baik, ya tidak ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Dan kalau ilmu itu berkah, maka dia akan bisa mendatangkan manfaat pastinya ya. Nah, di dalam sebuah majelis ya, adab dalam majelis itu di dalam majelis apapun ini kita bisa terapkan lah ini ya. Jadi saya enggak usah di-set sebagai co-host ya. Akhirnya ini yang join-join itu mengganggu. Saya harus tampil terus di monitor saya, enggak usah ya. Walaupun saya enggak ikut, tapi kan kalau nggak di teman-teman yang baru join itu loh, saya muncul sebagai co-host itu harus saya klik admit atau enggak. Nah, kita harus memberi salam ya. Sebetulnya salam ini kan diperintahkan ya sama Allah. Jadi kalau kita bertemu dengan saudara seiman gitu, diminta untuk mengucapkan salam. Di dalam sebuah majelis pun kita disarankan untuk mengucapkan salam. Karena salam itu sebetulnya doa kan ya. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Ya, semoga keselamatannya, damaian menyertai kita ya. Ya, rahmat dan keberkahan Allah juga melimpah kepada kita. Itu sebenarnya isinya kan doa. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Jadi semoga keselamatan menyertaimu ya. Dan juga rahmat serta keberkahan Allah juga tercurahkan kepada Anda semua. Itu adab yang baik nanti. Kemudian yang hadir atau itu juga kemudian diwajibkan menjawab kan salam ya. Jadi artinya dari situ sudah tercipta satu hubungan yang baik di dalam sebuah komunitas. Jadi itu dari salam saja Allah sudah mengajarkan bagaimana kita membangun satu hubungan yang baik di dalam sebuah society. Dibanding Anda diam saja gitu ya, hey bro atau gitu misalnya, ya mending mendoakan kan. Ya, di dalam doa itu kan diperintahkan Allah ada ibadah, ada penghambaan kepada Allah. Kita sadar bahwa kita adalah hamba. Di dalam doa kepada orang lain di situ tersimpan sedekah. Anda bersedekah, Anda mendoakan orang itu sedekah. Kalau Anda tidak bisa bersedekah dengan harta, ya bersedekah dengan doa. Dengan tangan Anda membantu menolong itu sedekah. Jadi seluruh anggota badan kita di dalam sebuah hadis harus disedekahi gitu kata Rasul. Tangan kita, mulut kita harus senyum gitu ya pada orang lain, mata kita dan semuanya gitu ada sedekahnya. Banyak zikrullah yang mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah gitu ya. Nah, kemudian kita ini yang sangat teknis ya menurut saya ya otomatis lah ini sebetulnya kalau Anda menggunakan sense rasa ya gitu hati Anda itu maka Anda akan otomatis melakukan ini semua. Jadi kalau ada tempat yang sudah ada orangnya kan tidak mungkin Anda. Jadi ini bagaimana kita memuliakan orang lain, menghormati orang lain ya adab itu ya. Ya, jadi memberi jalan untuk memudahkan tamu yang lewat, berusaha hadir lebih awal supaya tidak ganggu orang ya. Apalagi kalau kuliah gitu ya, jangan sampai hadirnya terlambat sekali gitu ya, kecuali kita ada uzur yang syar'i gitu. Kalau tidak ya usahakan datang bareng lah atau lebih awal dari gurunya ya. Kemudian kalau ada perbedaan-perbedaan di dalam sebuah majelis ya, ada yang hal-hal yang khilafiyah yang memang punya potensi berbeda itu ya kita berlapang dada lah. Sumbernya sama tetapi pemahaman kita berbeda, cara berpikir kita berbeda yang menghasilkan sesuatu yang penafsiran yang berbeda pula ya. Ya. Jadi itu kita harus sudah mempersiapkan diri karena memang Allah ciptakan sunatullahnya berbeda-beda gitu. Memang ada hitam, ada putih ya, ada laki-laki, ada perempuan, semua berpasang-pasangan. Kecuali Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Allah tidak berpasangan gitu, Allah sendirian. Jadi memang dibedakan makhluk dengan Allah. Makhluk memang bergantung pada sahabatnya, pada temannya, pada pasangannya, tetapi Allah tidak bergantung pada siapapun.
Makanya Anda pun tercipta dari perbedaan kan gitu. Ada bapak, ibu, kemudian Anda gitu ya tercipta Anda. Maka jangan sekali-sekali bertengkar, berdebat karena perbedaan. Apalagi sampai memandang orang yang berbeda itu lebih rendah dari kita, lebih salah dari kita yang benar, jangan. Semua punya potensi benar. Ya, kita pun punya potensi terjatuh dalam kesalahan. Ya, kalau Allah berkehendak, yang tadinya penjahat, anaknya seorang yang jahat bisa jadi ulama besar. Banyak cerita-cerita seperti itu. Atau sebaliknya. Nah, kemudian kita juga di adab di dalam sebuah majelis itu kita dianjurkan untuk bersikap bijaksana dan menghiasi diri dengan kebijaksanaan. Jadi ada satu ayat ya, intinya orang yang diberi hikmah gitu ya. Hikmah itu pemahaman ya atas sebuah ilmu, bisa Al-Quran dan hadis yang sangat dalam. Jadi orang yang diberi hikmah itu sebetulnya orang yang diberi nikmat yang sangat besar, sangat banyak. Karena dengan hikmah itu, dengan kebijaksanaan itu kita bisa melihat sesuatu dari perspektif sudut pandang yang luas sekali. Tidak gampang menyalahkan dan lain sebagainya. Nah, adab terhadap guru dan dosen ya, ini sangat teknis juga ya. Ini mungkin tidak perlu saya sampaikan ya. Ya, kita harus bisa memposisikan diri, menghormati orang lain, begitulah yang sedang berbicara. Sama, kalau siapapun, tidak hanya orang yang lebih senior, lebih tua, guru, apalagi ya, kepada teman aja, kepada anak kecil aja. Anak saya itu kalau dia ngomong, saya tinggal main HP, dia marah. Apalagi yang sudah remaja dan sudah ngerti, marah loh. Anak saya yang kecil itu marah. Ya, dia marah. Kok nggak diperhatikan ngomong gitu? Itu sudah punya, dibekali sama Allah memang begitu. Jadi sejak kita lahir, ya, dari perut ibu, kemudian kita diberi telinga, mata, ya, hati. Allah bilang begitu nanti. Ada ayatnya. Itu memang kita dari kecil itu Allah yang mengajari kita itu. Dibekali dengan ilmu-ilmu begitu ya, punya rasa, punya, kemudian kita akan belajar banyak hal. Kita diberi semua potensi untuk berbuat jahat, berbuat buruk ya. Ya Allah sampaikan kan di dalam di surat As-Sams gitu ya. Ya wan nafsu wasawaha gitu ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa gitu ya, demi jiwa yang dan kesempurnaan ciptaannya ya. Wan nafsu wa masawaha ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kemudian kami ilhamkan kepada jiwa itu jalan kebenaran dan jalan keburukan dan jalan kebaikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zaka, beruntunglah orang yang menyucikan, membersihkan dirinya, berusaha keras, berjihad untuk mengurangi lah porsi buruknya. Karena kita nggak bisa membersihkan sampai nol. Kita bukan malaikat, kita memang diciptakan dengan sunatullah, dengan nature seperti itu. Punya potensi untuk dosa baik memang begitu sampai kita meninggal. Selama kita masih makan, ya akan ada syahwat dan seterusnya. Ya kalau jatuh dalam dosa ya kita istighfar. Makanya Allah kan wallahu ghafurur rahim. Kita disuruh minta maaf setiap saat kita ingat minta maaf. Jadi jadi kita punya sudah potensi itu. Kita bisa memahami orang lain, bisa sedih kalau orang lain sedih, itu semua Allah yang membekali itu kita dengan potensi itu. Kalau ada orang marah kita, ya kadang kalau ada yang menjengkelkan kita marah, itu potensi-potensi yang memang Allah bekali kepada manusia. Bahkan sejak anak masih kecil itu bisa. Kita bisa sentuh sisi itunya, kita sentuh hatinya untuk memberikan pelajaran agama atau pelajaran apapun, adab dan lain sebagainya kepada anak sejak dini. Ya kalau dia diperlakukan seperti itu tidak suka ya jangan. Berarti itu orang lain pun akan merasakan yang kamu rasakan. Jadi memperhatikan, menghormati orang berbicara itu bagian dari adabnya. Kepada siapapun, kepada anak kecil, apalagi kepada orang tua, kepada guru dan lain sebagainya, kepada semuanya. Bahkan saya itu kalau di chat ya, sesibuk apapun begitu, kalau itu menurut saya langsung saya balas. Kalau lupa tidak balas, biasanya langsung saya segerakan dan saya minta maaf. Gitu ya. Karena itu adalah bagian dari
media komunikasi sekarang ya, zaman now ya. Jadi siapapun, mahasiswa selalu saya balas. Kalau terlambat ya maaf. Itu bagian dari adab saya kepada sesama manusia loh ya. Karena kalau Anda chat saya tidak dibalas itu kan coba Anda rasakan sakit hati apa enggak? Kecewa lah ya, kecewa walaupun sedikit gitu. Apalagi kalau dia sangat berharap untuk dibalas misalnya chatnya itu serius, tidak hanya sekedar canda ya ngirim stiker atau enggak. Tapi chat serius, tidak hanya sekedar ngirim video-video lucu ya. Kalau itu ya terserah Anda balas apa enggak. Tapi minimal Anda terima kasih lucu gitu, orangnya senang yang ngirim. Itu bagian dari adab sebetulnya. Dan itu bisa kita latih gitu ya. Tidak harus ngapal seperti ini, tapi kita latih rasa yang ada di dalam hati kita. Ya kita hormatilah siapapun yang ngechat biasanya saya balas dengan baik. Kalau sibuk sekali singkat misalnya biasanya gitu. Mohon maaf gitu selalu begitu. Sehingga orang yang berinteraksi dengan kita itu enak dan nyaman. Itu nanti akan mendatangkan keberkahan dan manfaat tuh Dik buat Anda. Kalau Anda akhlaknya mulia ya adabnya baik kepada siapapun. Network Anda jadi luas, Anda disukai teman jadi leader begitu ya. Yang disukai terduga yang akan Anda panen saat Anda membutuhkan. Saat Anda nyalon jadi sesuatu, misalnya ya, saat Anda jualan barangnya, itu dan lain sebagainya, berbisnis, Anda akan punya banyak network. Kemudian kita memohon doa ya kepada guru kita dan keikhlasan. Ya, ini bagian dari adab ya, jadi banyak sekali yang tidak bisa disebutkan satu-satu, tapi saya yakin sudah tahu. Dengan hati Anda bisa merasakan bagaimana saya harus memperlakukan orang lain, apalagi guru, teman, dan lain sebagainya. Seperti saya ingin diperlakukan orang lain. Jadi meminta doa itu ya, itu sebetulnya bagian dari adab yang baik. Kepada teman pun demikian. Jadi kalau Anda akan melakukan sesuatu, mau akan ujian, ya dan lain sebagainya, kan kita meminta doa ke orang tua, ya ke orang-orang terdekat, ke guru kita, ke teman kita, rek dongak norek itu bahasa anunya ya. Doakan orek ya. Itu sebetulnya bagian dari adab. Ya belum tentu dia mendoakan kita ya. Dan doa dia juga mungkin tidak ada manfaatnya buat kita gitu. Mungkin kita bisa berdoa sendiri kepada Allah ya. Tetapi itu bagian dari adab. Kita mengorangkan orang, memanusiakan manusia itu tadi kuncinya. Orang digitukan seneng loh, Bapak. Bal, doakan saya Bal ya, saya bisa sukses diparingi sehat sama Allah gitu kan Iqbal. Pak harus ya gitu. Peduli sama saya, perhatian gitu seneng loh. Nah itu Anda harus berlatih ya begitu ya. Jadi itu adalah akhlak yang mulia, adab yang baik, begitu kita memohon doa gitu ya kalau. Nah, kemudian berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan sikap yang santun. Lah, oke, guyonan tidak ada masalah. Saya pun dengan mahasiswa ya seperti teman. Ya, mahasiswa saya banyak, Dek. Mungkin termasuk yang terbanyak lah di mesin. Kalau Anda ada yang dari mesin, saya tiap tahun itu meluluskan 16 S1. Satu semester 8 karena dibatasi di mesin. S2-nya ya 5, S3-nya banyak. Jadi setelah saya pulang S3, biar nggak bosen Anda ya, tahun 2008 saya lulus S3 dari Tokyo ya, saya 6 tahun di Tokyo. Kemudian saya pulang 2009-10 saya mulai langsung banyak bimbingan saya. Saya mungkin sudah meluluskan, Anda mungkin tidak percaya, sekitar hampir 300-an mahasiswa. Coba. Hampir 2 angkatan di departemen yang kecil, kalau di mesin itu 1 angkatan lebih. Bimbingan TA loh ya, ke saya ya. Jadi mengalahkan dosen-dosen yang mungkin sudah hampir pensiun yang bimbingannya cuma dalam waktu 10 tahun itu bimbingan saya sudah 200-an lebih. Saya meluluskan sebanyak itu. Ya enggak tahu apakah karena cara berkomunikasi saya ya saya menghormati mahasiswa dengan baik, memanusiakan gitu ya. Jadi saya tetap menghormati mahasiswa itu sebagai orang yang harus dimuliakan. Saya berusaha untuk akrab, dekat dan lain sebagainya. Banyak ya, jadi mahasiswa saya S3 sekarang sudah baru profesor ya, 2 tahun yang lalu sudah ada 8 mahasiswa S3 saya. Itu banyak sekali loh mahasiswa S3 8. Nah, agar ilmu bermanfaat ya kita harus ikhlas ya karena Allah ya. Jadi kita menuntut ilmu itu terutama ilmu apapun ya termasuk ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang profesi ya, itu pun ya kita niatkan karena Allah. Mudah-mudahan kita dicerahkan dan tentunya ilmu itu akan mendatangkan manfaat buat kita ya.
mendatangkan manfaat buat kita, kemudian bisa mendatangkan manfaat buat orang lain begitu ya. Makanya kalau kita belajar itu atau kita lulus biasanya didoakan barokallah gitu ya. Semoga ilmu kita berkah dan bermanfaat gitu. Nah, kemudian ilmu itu ya harus kita amalkan lah. Kalau ilmu tidak diamalkan itu ya kemudian bersabar dalam menuntut ilmu, tawadhu dan tidak sombong. Jadi pentingnya tawadhu itu tadi ya. Jadi kalau Anda merendahkan diri tawadhu bukan berarti menjatuhkan diri ke dalam kehinaan loh, yang merendahkan diri, memposisikan diri kita serendah mungkin begitu. Itu justru kita akan bisa melihat orang lain gitu ya. Ini saya kasih kalau kita merendahkan diri ya di depan siapapun, maka tidak akan ada orang lain yang bisa merendahkan kita karena kita sudah merendahkan diri. Kemudian kita bisa melihat orang lain yang ada di atas kita, perilakunya bagaimana, oh ternyata yang begitu itu memalukan, itu tidak baik, itu kita bisa melihat begitu. Jadi kita punya sudut pandang yang sangat luas kalau di bawah itu. Nah ini kemudian ada pencari ilmu, ya ini teknis banget ya, menghormati guru, ada lebih awal, tawadhu tadi disingkat ya, sabar ya, mengamalkan ilmu, ikhlas, ini Anda pasti tidak perlu hafal lah, pasti sudah memahami itu. Dan ada satu, tinggal berapa Iqbal waktunya Iqbal? Sudah habis ya? Maksimal sampai jam 9. Ya nanti kan ada diskusi mestinya ya? Iya. Wabtahi fima atakallahu dzarul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa aksin. Nah ini tadi yang saya sebutkan, kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Jadi nikmat yang Allah, ini pengingat aja ya di akhir ya. Jadi kalau kita diberi nikmat apapun, harta, kesehatan, ya, ilmu, pangkat, jabatan itu maka gunakan untuk mencari kebahagiaan di akhirat ya. Karena memang tidak lama kan hidup di dunia ini ya, bentar saja begitu, tiba-tiba kita tersadar lu sudah tidak di dunia lagi. Itu yang saya sering bayangkan begitu ya, karena ada Allah mengingatkan di banyak ayat lah begitu ya, tiba-tiba penduduk kita sudah di akhirat begitu ya, kemudian kita berdebat tuh, kok kita seperti tidak pernah hidup di dunia gitu ya, itu hanya kenangan saja. Berapa lama kamu merasa hidup di dunia? Ya 1 hari begitu ya, percakapan penghuni akhirat ya. Kemudian ada yang bilang enggak kok cuma setengah hari, sekedipan mata saja. Ya memang kalau semuanya itu sudah berlalu ya kita tidak bisa kembali, itu sudah selesai sudah. Kita hanya bisa mengingat saja bahwa kita pernah hidup di dunia begitu. Makanya gunakanlah apa yang kita miliki, pemberian Allah, semuanya itu titipan untuk mencari keridhaan Allah gitu. Supaya Allah senang kepada kita, sayang kepada kita, ya tentu untuk akhirat kita gitu. Tetapi ya tetap kenikmatan dunia ini ya jangan dilupakan lah ya, bagian kita di dunia, karena bagaimanapun juga Allah menciptakan kita di dunia ini dengan tujuan ya, salah satunya ya supaya kita bisa menikmati rahmat Allah, rezekinya, pemberiannya, karunia-Nya ya, bisa menyaksikan kebesaran Allah alam semesta ini, itu ya kita nikmati. Tetapi digunakan untuk tadi itu ya. Wa aksin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik. Jadi kalau kita punya ilmu ya digunakan ilmu itu untuk kebaikan-kebaikan, untuk berbuat baik. Dan jangan membuat kerusakan, kebalikannya ya. Gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Allah itu suka yang baik-baik dan perbuatan baik. Tidak perlu saya definisikan baik itu seperti apa, Anda pasti tahu. Ya. Anda ada orang haus, Anda beri minum gitu, Anda menuangkan minuman ke dalam gelasnya, orang itu baik apa enggak? Pasti semua 100% mengatakan itu kebaikan. Jadi tidak perlu didefinisikan sebetulnya. Anda menyusun sandal yang tidak rapi di masjid misalnya, atau dimanapun Anda rapikan, itu baik apa enggak? Baik. Allah suka itu. Ya, innallaha yuhibbul muhsinin. Membersihkan diri baik apa enggak? Baik. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Ya, kan? Menyesali perbuatan jahatnya itu baik apa? Itu kebaikan. Jadi tidak perlu didefinisikan. Anda itu sudah tahu sebetulnya di dalam diri Anda itu yang mana yang baik dan tidak. Anda sudah dibekali itu.
Ketika kita ragu akan suatu kebaikan, maka tanyakanlah kepada hatimu. Begitu ada Rasulullah ngomong. Walaupun orang ngomong, ulama sejagat ngomong begitu ya, ini tidak baik, atau ini baik, tapi kalau hatimu kemudian menolak, ya itu tidak baik. Maka percayailah hatimu gitu ya. Ya, kemudian di akhir saya tutup dengan khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Ya, kebaikan itu tidak dinilai dari kecil, besar, banyak, sedikitnya, ya. Dinilai dari kalau kita ikhlas, kemudian Allah ridho, sekecil apapun seberat biji zarah, maka kita akan mendapatkan balasan yang tak berhingga karena keridhaan Allah tadi. Jadi ridho Allah itu seperti sesuatu yang tak berhingga, gitu ya. Kita melakukan sesuatu yang kecil kali tak berhingga sudah tak berhingga. Maka jangan pernah menyepelekan kebaikan-kebaikan yang sekecil apapun. Sekedar membersihkan jalan orang yang mau lewat. Ketika Anda melakukan, ingat Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini tidak menyakiti orang lain, karena saya juga tidak ingin sakit tertusuk duri, itu sudah Allah itu sayang sama Anda. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, ini terakhir ya. Supaya kita ingat bahwa kita itu bodoh, ya Allahu akhrajakum, dan Allah ya mengeluarkan kamu dari rahim atau perut ibumu, min butuni ummahatikum, ya. La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kamu tidak tahu sesuatu pun apapun, bodoh ya. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah jadikan pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, ya, dan hati, la'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur. Jadi goalnya itu bersyukur ya, kita diberi mata, telinga, kemudian kita bisa menyaksikan yang indah-indah yang diciptakan Allah, bisa mendengarkan musik yang kadang mengingatkan kita pada kebesaran Allah, mendengarkan tilawah yang murotal, diberi kita ya bekal untuk bisa menyaksikan atau kebesaran Allah. Mata bisa melihat ya alam semesta ini, Allahu Akbar, gitu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Supaya kita bersyukur ya. Ini juga bagian dari adab sebetulnya. Karena kita udah diberi, apa adabnya, orang diberi bilang apa? Terima kasih gitu ya. Sehingga salah satu bentuk rasa syukur itu ya kita berterima kasih kepada siapa yang memberi. Ada sebuah hadis qudsi ya. Hadis ya, bukan hadis qudsi, ketika kita diberi sesuatu oleh seseorang, kemudian oleh siapapun ya, tetangga, atau kalau kita punya sesuatu, balaslah dengan memberi gitu. Jadi kalau kita di rumah itu kan ada tetangga ngasih makanan, biasanya baliknya itu piringnya kita isi lagi kan dengan makanan ya. Itu sebetulnya ajaran Islam, sunnah Rasul. Kalau tidak punya sesuatu untuk diberikan karena kita sedang tidak punya apa-apa, maka minimal ucapkanlah terima kasih. Itu sunnah Rasul begitu. Itu adalah tanda bahwa kita adalah hamba yang bersyukur, apalagi kepada Allah ya. Ya, kalau kita diberi sesuatu nikmat ya ucapkan alhamdulillah, karena nikmat itu tidak pernah bisa kita hitung. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ya kalau bisa ya ditambah dengan rajin beribadah, karena kita berterima kasih kepada Allah, kita banyak bersedekah, memberi orang itu karena kita terima kasih sama Allah, ya sedekah. Baik, saya kira itu ya. Ya, saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo saya kembalikan kepada Mas Iqbal ya. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Harus Laksana Guntur atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah sesi diskusi, sesi tanya jawab pada para peserta yang ingin bertanya, yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Silakan, Dek.
Nanti ada tugas ini ya. Ini bisa dibaca nggak tugas mencari kalam hikmah ini, Dek? Enggak ya? Yang tampak di situ apa? PowerPoint saya ya? Iya, Bro. Terakhir yang alhamdulillah. Oh, baik, baik. Nanti ada tugas lah. Baik, silakan. Saya share lagi ya. Ini nanti mohon izin share satu kali lagi, Dek. Jangan ditutup ya, multiple share-nya ya. Biar saya bisa share. Ini tinggal 15 menit ya, jam 9 kan diakhiri toh? Iya, Bro. Iya. Nanti kita akhiri dengan sesi foto bersama ya. Nah, ini nanti tugasnya ya, silakan Anda cari dan temukan kalam hikmah. Hikmah tadi yang kebijaksanaan tadi. Jadi Islamic atau Islamic quotes lah yang bersumber dari ayat Al-Qur'an. Ada ya, Al-Qur'an itu satu ayat yang mengquote hikmah ini. Jadi yu'til hikmah mayasya, nanti Anda cari di surat apa, ayat apa ya. Allah berikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki, begitu. Barang siapa diberi hikmah, maka sebetulnya dia diberi nikmat yang banyak. Hikmah itu ya ilmu sebetulnya, ilmu yang mendalam tentang Al-Quran hadis ya. Jadi orang yang diberi pemahaman yang sangat bagus oleh Allah, memang tidak semua orang ya, itu biasanya dia akan wise gitu ya, dalam menyikapi perbedaan dan menyampaikan ilmu gitu ya. Dia tahu dengan siapa dia berbicara. Kalau dengan anak TK ya saya berbicara yang bisa dipahami oleh anak TK. Rasulullah begitu. Kalau Anda lihat hadis-hadis teksnya itu juga mencerminkan dengan siapa Rasulullah berbicara. Kalau Rasulullah sedang berbicara dengan orang yang ilmunya tinggi, scholar ya, Ali bin Abi Thalib itu ilmunya tinggi dan orang-orang yang cerdas dan memahami agama Islam dengan sangat baik, maka dia akan berbicara dengan banyak kalimat-kalimat yang penuh hikmah begitu ya, dan mungkin tidak bisa dengan anak-anak kecil ya, ngomongnya ya yang bisa dipahami anak-anak kecil lah. Gitu. Baik, silakan. Ini tugasnya nanti ya, mencari kalam hikmah, Islamic quote, bisa dari Al-Quran, hadis boleh, dari kalimat ulama ya, dan apapun lah pokoknya terkait hikmah ya. Ini tugasnya ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya, 1-2 aja ya, karena jam 9 kan harus kita akhiri ya, Dek ya. Ya, Bro. Ini ada Tanya satu apa saja pertanyaan. boleh wes, nggak usah adab, yang penting adab tadi sudah masuk lah. Oh, pokoknya saya harus beradab yang baik kepada siapapun gitu. Intinya kan gitu. Saya harus baik kepada siapapun, kata kuncinya kan itu. Saya harus menjadi anfa'um linas ya. Orang yang bermanfaat buat orang. Saya harus ya tadi ya, baik memanusiakan manusia, memuliakan orang lain. Intinya begitu. Prof, Silakan ini Dek kalau ada. Ya. Pertanyaan di kolom chat. Ya. Dari Givano Kenan Risi Nugroho, desain interior. Izin bertanya, jika kita menciptakan suatu alat untuk mempermudah kehidupan manusia, namun di belakang hari ada orang yang memakai alat tersebut untuk perbuatan yang tidak baik, apakah kita sebagai penemu alat juga mendapatkan dosa dari perbuatan yang mengguna atau terputus? Iya. Ya kalau itu alat itu kan ini ya, objek ya, tergantung siapa yang memanfaatkan ya. Kalau saya bikin pisau kemudian pisau itu dipakai untuk menyembelih hewan kurban ya kita ikut dapat pahalanya kan gitu. Tetapi pisau itu kan hanya objek. Kalau dipakai oleh seorang perampok untuk membunuh orang, apa kita dapat dosanya? Tergantung niat kita ya. Saat kita meng-create suatu alat begitu. Ya. Innamal a'malu biniat gitu ya, sebetulnya amal itu ya bergantung kepada apa yang ada di dalam hati, Dek. Jadi apa yang tampak itu belum tentu nilainya mulia dan besar di sisi Allah. Ada orang yang bangun masjid begitu, tetapi sebetulnya niat di dalam hatinya itu dia ingin nanti supaya dia jadi imam, supaya dia dipuji gitu ya, karena supaya dia dipilih jadi gubernur, dan itu ya dia nggak akan dapat apa-apa kecuali apa yang dia niatkan kan begitu. Nah, kalau kita bikin teknologi, niat saat kita buat apa begitu ya, itu yang akan dicatat sama Allah. Jadi kalau kita buat
pisau gitu, dari material yang anti korosi, ya, dari material yang misalnya apapun ya misalnya gitu, dan kemudian niatnya supaya ketika ini dipakai untuk berkorban begitu, hewan itu bisa meninggal dengan baik dan halal begitu ya, dan tidak menyebabkan kotor misalnya begitu ya, insya Allah itu yang akan dicatat. Jadi yakin, jadi di sini di dalam hati ya, bukan apa yang tampak. Jadi amalan itu dilihat dari apa yang ada di dalam hati. Jadi kalau ada sebuah hadis kan Rasulullah ngomong, kalau niat kita hijrah itu karena ingin dapat harta, dapat wanita, maka kita akan mendapatkan itu. Tapi kalau kita berhijrah karena mencari keridhaan Allah, ya kita akan dapatkan itu. Jadi semua tergantung pada niatan kita. Ya gitu ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih atas pertanyaan dan juga jawabannya dari silakan kalau ada lagi. Selanjutnya, ini satu pertanyaan lagi dari Dela Sukma. Tugasnya ini udah dicatat ya, di mencari kalam hikmah ya di dalam Al-Quran hadis ya. Ini dipesenin panitia, disuruh ini ngasih tugas ya, jangan lupa ya. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Dari Dela Sukma Prihandani, dari Departemen Teknik Sistem dan Industri. Bapak, saya izin bertanya, bagaimana bila ada sama umat Muslim, apalagi seorang ustadz, mengingatkan namun menggunakan kata-kata yang kasar atau kurang baik didengar, bahkan mengolok-olok seorang yang mungkin sedang melakukan kesalahan. Sebaiknya sikap kita bagaimana ya, Pak? Baik. Jadi menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang baik, dengan ahsan ya, dengan cara yang baik betul. Ya. Kalau kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang tidak baik, kemudian menjadi sakit hati, ya itu malah tidak tercapai tujuannya. Jadi sebetulnya kebaikan itu harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ada satu ayat ya, saya lupa ayatnya begitu. Jadi kita sampaikan dengan cara yang baik, yang tidak menyakiti, ya, tidak menyakiti hati yang diberi, apalagi kemudian mengata-ngatai dengan kata-kata yang kasar gitu. Jadi kalau di ayat di surat Al-Baqarah beberapa ayat itu saya lupa ayatnya ya, saya memang sudah ditakdirkan untuk tidak bisa menghafal banyak, tapi esensinya saya tangkap. Jadi kalau kita memberi seseorang, bersedekah ya, jadi kita berbuat baik, melakukan kebaikan itu sama dengan sedekah sebenarnya. Sama dengan kita ngasih uang itu kan juga kebaikan, kita ngasih ilmu itu juga sama sebetulnya, sedekah ilmu, sedekah sama, analoginya sama. Jadi kita memberi, tapi kemudian kita beri yang jelek-jelek gitu. Itu juga sama Allah disindir itu. Ya mungkin kita tidak akan dapat apa-apa karena sudah tidak baik niat. Kita memberi, ada itu di Al-Baqarah ya, ayat 180-an lah kalau nggak salah. Kita memberi tapi diiringi dengan kata-kata yang jelek, menggerutu, kamu jaluk tok, minta tok gitu. Itu juga disindir sama Allah. Mungkin kita tidak akan dapat apa-apa kecuali akan dapat nol ya. Mungkin malah dapat dosa. Karena orang yang disindir gitu kan sakit hati. Kita memberi tapi mengumpat begitu. Sebaiknya tidak beri, malah Allah bilang begitu. Jangan memberi kalau kemudian diiringi dengan kata-kata yang menyakiti gitu. Karena itu lebih baik tidak memberi sama Allah. Mending kita mendoakan saja. Sama orang menasihati itu kan bersedekah ya. Itu kemudian diiringi dengan atau dilakukan dengan yang kalimat yang kasar tidak baik ya, itu seperti itu. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari yang dia lakukan. Ya, jadi kalau kita memberi ya dengan cara yang baik. Ya, memberi apapun termasuk memberi nasihat karena sama analoginya dengan sedekah. Memberi dengan cara yang baik. Jadi kalau kita memberi, berilah dengan cara yang baik, dengan kalimat yang tidak menyakitkan, yang orang kalau diberi itu senang gitu kan, kita memberi kan mestinya orang senang kan. Logikanya ya. Kalau kita beri orang jadi malah sakit hati, marah itu ya mestinya ada yang salah dengan yang kita berikan. Barangnya busuk misalnya. Mau memberi kok setengah-setengah gitu ya, kita ambilkan mangga yang jelek-jelek aja gitu. Kan nggak boleh itu sama Allah. Ada itu ayat. Kalau berikan yang terbaik lah, yang kamu suka itu yang kamu berikan, itu hadisnya ada. Jangan kamu pilihkan yang jelek-jelek, sama memberi nasihat, ilmu itu juga begitu. Lah, berikan yang terbaik, yang kalau kamu diberi atau kamu senang juga dengan pemberian itu.
sama dengan nasihat ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kamu tidak bisa memberi dengan cara yang baik, yang tidak menyakitkan, ya sebaiknya tidak usah memberi. Ya, intinya begitu. Maka sikap kita apa begitu? Kalau Anda sudah tahu itu tidak baik, ya ingatkan ya, karena mengingatkan itu kan diperintahkan Allah. Mengingatkan itu untuk seorang Muslim itu baik. Kalau kita tidak bisa mengingatkan karena takut menyinggung, ya kita diamkan saja. Ya, kita diamkan saja ya. Daripada nanti kita ingatkan terus sudah bertengkar, itu kan juga tidak baik juga. Ya udah diamkan sajalah. Yang penting Anda tahu bahwa yang dia lakukan itu tidak baik gitu ya. Ya, dengan analogi sedekah tadi ya. Dalilnya banyak sih, bisa Anda cari nanti. Bahwa kalau memberi itu yang baik-baik dengan cara yang baik, yang santun, itu analoginya sedekah itu sama. Jadi setelah memberi ya jangan diomel-omeli, gerutu gitu loh. Wah, setelah ngamu itu orangnya dengar kan sakit hati, itu enggak boleh sama Allah. Itu ayatnya beruntun itu. Terus begitu. Lebih baik tidak memberi, tidak menasehati. Dan menasehati orang itu kalau orangnya sedang tidak ingin dinasehati ya malah menyakiti loh. Jadi makanya kita menasehati orang itu harus lihat-lihat. Kita harus bijak tadi itu. Ya, kalau dia membutuhkan nasihat biasanya dia minta begitu ya kita nasihati. Kalau dia tidak minta kita nasihati ya dia malah ini. Jadi sikap kita dia diam saja. Kalau bisa ya mengingatkan dengan cara yang baik, jangan mengingatkan dengan cara yang sama tidak baik ya nanti pertengkaran yang terjadi gitu ya. Ya, jadi berdakwah pun kan harus dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah gitu ya. Berdakwah itu menyampaikan kebaikan itu harus dengan bijak dan dengan baik, dengan cara yang baik itu tadi salah satu dalil. Tetapi analogi tadi, sedekah tadi itu bisa digunakan. Sudah pasti sama lah, Anda memberi ilmu, lakukan apapun kebaikan sama dengan Anda memberi. Ya, di Al-Qur'an Al-Baqarah kalau nggak salah 180 ada banyak itu untuk rentetan sedekah itu. Ketika Anda memberi, jangan memberi dengan sesuatu yang buruk-buruk Anda pilihkan, yang jelek-jelek Anda berikan. Anda kan nggak mau digitukan. Berarti kita sendiri bisa mengukur dari diri kita. Kalau memberi jangan diiringi dengan kata-kata yang kotor, yang kasar, memarahi dan lain sebagainya, karena itu akan menyakiti. Lebih baik nggak usah, daripada memberi menyakiti, mending nggak usah memberi. Mending senyum saja gitu. Ya, gitu ya, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, sama-sama. Dela ya. Silakan, mungkin terakhir mungkin ya. Jam 9 kan harus diakhiri ya. Iya, Pak. Silakan teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kita buka satu pertanyaan lagi. Ayo, silakan, Dek. Ya kalau Anda ada pertanyaan, mau konsultasi, curhat gitu ya enggak apa-apa, bisa dengan saya, gitu. Anggap aja saya orang tuanya begitu ya. Saya mudah-mudahan diberi kemampuan untuk bisa inilah. Ya, jadi tempat curhat begitu ya. Jadi bisa memberikan nasihat yang baik begitu ya, tidak hanya berdasarkan dalil-dalil ya, tetapi berdasarkan pengalaman hidup dan kepekaan hati saya begitu ya. Bagaimana memberi nasihat yang baik kepada orang lain begitu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Jadi ya kalau saya ya sebetulnya kan amalan-amalan itu bergantung pada hati kita ya. Maka kita perbaiki hati kita ya. Ya karena kalau hati kita baik maka baiklah semuanya begitu ya kata Rasulullah ya. Di dalam tubuh manusia ada segumpal darah gitu. Yang kalau dia baik maka baiklah seluruhnya, perilakunya, akhlaknya, adabnya. Dan segumpal darah itu adalah hati. Jadi makanya kita diminta untuk sering-sering mengasah hati kita, mengasah rasa begitu. Kalau saya pernah
saya ikuti kajian-kajian tentang rasa itu ya, baik itu Hakim, Buya Sakur, Gus Baha. Kalau Gus Baha mungkin tidak ya, tapi Gus Baha tentang ilmu ya. Itu kita diminta mengasah itu. Kalau hati ini sudah terasa, kita akan peka sekali, Dek. Ada orang sedih itu kita ikut sedih. Ada orang tersinggung, kita sudah langsung berhenti sudah. Jadi kita dibekali sama Allah itu. Hati itu lebih luas loh, kemampuannya menyerap ilmu daripada mata, telinga, dan akal. Tadi kan Allah bilang gitu ya, kemudian dibekali dengan pendengaran, telinga, dan hati. Itu harus kita asah. Jadi kalau ada orang sudah kasak kusuk, enggak betah gitu, kita sudah bisa, oh ya udah ini udah waktunya diakhiri gitu ya. Tidak terus kita semangat ngasih nasihat gitu ya, malah kita semangat ngasih nasihat, yang diberi nasihat sudah nggak suka gitu ya. Nah itu kita harus, jadi itu yang harus Anda asah gitu ya. Nggak tahu kalau di usia Anda itu sudah, mestinya sudah, anak kecil itu sudah sensitif kok. Anak-anak umur 5 tahun itu kalau kita sentuh hatinya, dia terus matanya itu berkaca-kaca dan keluar air matanya. Itu sudah, itu kalau diasah terus, Anda ya ngasahnya macam-macam ya. Dengan zikrullah atau ibadah tidak hanya di bibir, tapi harus dirasakan di hati. Baca Quran, diresapi di dalam hati, itu salah satu cara untuk membersihkan dan mengasah hati. Kemudian banyak bersedekah, melihat orang susah, kita beri, itu kita mengasah hati. Kita sensitif terhadap orang yang sedih, itu mengasah hati. Dan itu bisa luas sekali menangkap sinyal-sinyal ya. Sinyal-sinyal dari alam semesta maupun dari Allah. Bahkan saat kita tidur, kabar-kabar dari Allah itu bisa datang ke kita lewat mimpi. Kalau waktunya cukup, saya bisa cerita tentang itu. Kemarin saya sempat ceritakan gitu ya. Jadi sebetulnya kita mungkin bisa sering tertipu kalau saat bangun begini melihat orang wajahnya ganteng, bajunya bagus, oh ini orangnya baik. Belum tentu. Ternyata ketika kita tidur, kita bisa lebih tajam gitu. Karena saat itu semuanya istirahat, otak istirahat, mata istirahat, telinga istirahat, maka hati kita itu sangat peka. Jernih sekali menangkap kebenaran. Jadi orang yang jahat pada kita itu kadang diberi kabar sama Allah. Tapi saya tidak pernah ceritakan biasa. Di depan saya baik. Baik sekali. Kita tertipu kalau kita mengandalkan mata gitu ya. Mengandalkan indera yang dohir. Baik sekali, oh baik sekali. Tapi begitu ini, oh ternyata di balik itu dia orang yang jahat. Misalnya. Itu peka sekali loh hati kita itu. Ya harus diasah tapi ya, biasa. Mungkin ada yang berbakat sejak kecil, ada tinggal ditambah saja. Yang belum peka, yang terlalu mengandalkan logika, itu kalau ini yang sering kita asah terus ya ini yang tajam ya. Ini nggak tajam tadi. Baik, saya kira cukup Mas Iqbal ya. Sudah jam 9. Iya, Bro. Ya, kalau Anda ada pertanyaan, ingin curhat, boleh kok. Kemarin itu yang mentoring tahun lalu dia curhat ada masalah gini, Pak, kenapa kok PPKI atau apa begitulah ya, ada yang curhat kok begini, ini terus dia cerita ke saya, ya saya coba beri nasihat yang baik, saya beri penjelasan begitu. Kalau Anda punya masalah, ya enggak apa-apa, curhat ke saya, nanti saya bantu memberikan nasihat, membantu yang bisa saya bantu. Tidak hanya di forum ini ya, boleh chat gitu. Nomor saya kan ada toh. Ya Anda harus perkenalkan diri dulu, adabnya kan begitu. Saya kan enggak kenal semua ya, ini ada 269 ya. Jadi Pak, saya ini Pak yang pernah ikut acara majelis ini ya, mentoring dengan Bapak sebagai bicara, terus apa curhatnya, boleh. Baik, saya kira itu Mas Iqbal, saya kembalikan kepada Mas Iqbal. Baik, terima kasih Prof. Harus. Ya. Teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri kajian mentoring pada malam hari ini, kita foto bareng dulu. Silahkan untuk mengaktifkan kameranya. Nanti di-share ya. Baik, Prof. Oke, slide pertama ya. Ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3.
Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide 4 sampai 6 ini enggak ada yang gap. Ya, udah, enggak harus Sampai semuanya 3 lah. aja. Baik, hadirin sekalian, setelah kita ikuti bersama penyampaian materi tentang adab dalam mencari ilmu yang disampaikan oleh Prof. Harus Laksana Guntur. Semoga atas apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat dan juga keberkahan bagi kita semuanya. Sebelum kita mengakhiri, mari kita baca suratul Fatihah agar apa yang kita pelajari bisa mendapatkan keberkahan. Al-Fatihah. وقل رب أدخلني وادخل صدقي وأخرجني مخرج صدقي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit ya, Dani ya. Terima kasih ya. Ya, jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan sukses semuanya lah di ITS. Amin. Terima kasih, Pak. Suwun, Mbak. Ya, Makasih, Pak. ya. Saya izin pamit ya Iqbal ya. Iya, Prof. Sin Loh. N ya. Saya ketok sing turu sapa iki. Iya wes, keteni. Nah iki. Lumayan. 22 plus 1 20. Wis iki. Wis NN.